Selamat berjumpa bersama saya dalam acara Serambi Religius. Semoga seluruh pendengar setia YouTube Serambi Religius di seluruh santero dunia diberkati dan dirahmati oleh Allah selalu, sehingga kasih Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing umat beriman sekalian. Dengan demikian umat semua dalam keadaan sehat, yang kurang sehat disembuhkan oleh rahmat-Nya, yang sakit mendapatkan mujizat jamahan dari Tuhan. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, hari ini 2 November, Gereja Katolik masih melanjutkan perayaan yang masih ada korelasi dengan 1 November, yaitu Hari Raya Orang Kudus. Dan pada tanggal 2 ini, gereja mengangkat derajat dan harkat bagi orang yang sudah meninggal. Dan dalam tradisi gereja universal, gereja seluruh dunia merayakannya sebagai hari raya arwah orang beriman. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, saya mau mengajak umat beriman untuk melihat bagaimana catatan historis soal tradisi gereja merayakan arwah. Kalau Anda berhadapan dengan sesama agama yang beragama Protestan, pasti mereka akan menantang Anda. Untuk apa Anda mendoakan arwah? Untuk apa Anda pergi ke makam dan konon katanya mau mendoakan arwah? Bagi paham agama Protestan, dalam sebagian gereja, mereka meyakini dengan sungguh bahwa seseorang yang kalau sudah meninggal, dia sudah dijemput oleh bala malaikat Allah, seluruh pasukan tentara sorgawi, dan dia menikmati sukacita abadi di sorga. Oleh karena itu tidak perlu diadakan doa. Maka kalau untuk orang Protestan, kebiasaan yang sering terjadi adalah bagaimana menghibur orang-orang yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Mereka datang dengan bahasa-bahasa sukacita. Mereka mengutip kitab-kitab suci yang mengatakan bermacam-macam hal. Di antaranya adalah, barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup kekal meskipun dia sudah mati. Lalu diiringi dengan lagu, nyanyian-nyanyian yang penuh sukacita. Maka orang bersangkutan merasa terhibur dan merasa dipanggil untuk berteguh dalam iman. Sementara dalam agama Katolik memiliki paham lain. Agama Katolik punya landasan teologisnya ada pada dunia kedua, yaitu dunia api penyucian. Dunia yang pertama adalah dunia orang fana yang berada peziarahan di dunia fana. Dunia yang kedua adalah dunia api penyucian, dan dunia yang ketiga adalah dunia keabadian, dan mimpi hidup kita adalah masuk surga. Menyangkut doa arwah, kira-kira bagaimana tradisi gereja berbicara? Ikutilah pesan sponsor saya berikut ini. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, setiap tanggal 2 November, Gereja Katolik merayakan Hari Arwah untuk mengenang dan mempersembahkan doa bagi semua orang beriman yang telah meninggal. Gereja merayakan peringatan ini tepat sesudah Hari Raya Semua Orang Kudus 1 November pada hari Minggu kemarin. Dengan mempersembahkan kurban ekaristi pada hari arwah, imam bersama umat mengharapkan
agar semua orang beriman yang telah wafat disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Sekali lagi, pada hari arwah, imam bersama umat mengharapkan agar semua orang beriman yang telah wafat disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Secara singkat, kita akan membahas latar belakang gereja merayakan hari arwah. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, sejak awal Kristianitas, praktik dan tradisi memperingati dan mendoakan arwah telah berkembang di dalam gereja melalui teks-teks liturgi awal. Praktek mendoakan arwah telah dilakukan sejak Perjanjian Lama, tepatnya ketika Yudas Makabe mendoakan arwah orang-orang yang gugur dalam pertempuran melawan Gorgias. Referensi biblis 2 Makabe pasal 12 ayat 38 sampai dengan 45. Santo Paulus pun berdoa bagi Onesiforus, kawan yang mengunjunginya di Roma, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 18. Pada abad keempat, Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup Agung Konstantinopel, berpesan dalam homilinya, "Baiklah kita membantu dan mengenangkan mereka yang telah meninggal, kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka." Dicatat dengan baik. Pada abad-abad awal Kristianitas, nama-nama umat beriman yang telah meninggal dicatat pada plakat yang disebut dengan nama diptik. Praktek mendoakan orang-orang mati menjadi tradisi biara Benediktin sejak abad ke-6 dan dirayakan pada hari Sabtu sebelum Pentakosta. Dan Pentakosta pada perayaan ini, praktek ini bermunculan pula di Spanyol maupun di Jerman. Pada tahun 1030, Santo Odilo, Abbas biara Benediktin di Cluri, menetapkan agar diadakan peringatan arwah setiap tahunnya di biara-biara ordonya. Tradisi inilah yang kemudian hari diikuti oleh keuskupan-keuskupan di Eropa sampai menjadi peringatan universal gereja. Inilah catatan tradisi gereja sampai pada gereja Katolik secara universal di seluruh dunia mendoakan arwah dan diberikan perhatian khusus pada tanggal 2 November. Dalam teologi dari perayaan hari arwah tidak dapat dilepaskan dari ajaran gereja bahwa arwah semua orang beriman belum disucikan sepenuhnya dan masih harus menjalankan penyucian agar dapat masuk ke dalam kegembiraan sorga. Kitab Gereja Katolik nomor 103. Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang mati. Kitab Gereja Katekismus Gereja Katolik nomor 1032.
kita pun dapat merefleksikan mengapa gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus pada 1 November dan mendoakan semua arwah pada 2 November. Referensi pada paham Katekismus Gereja Katolik, saya ulangi, nomor 1030, nomor 1031, nomor 1032 menunjukkan suatu refleksi iman bahwa selalu ada ikatan yang kuat antara yang masih hidup, yang sudah meninggal, dan yang sudah bahagia di sorga. Semoga arwah orang beriman yang masih dalam api penyucian dibersihkan dan disucikan dari dosa-dosa berkat doa kita, maka mereka akan masuk sorga. Dan ketika mereka berada di sorga, mereka berada dekat dengan Allah Bapa, mereka juga menjadi pendoa bagi kita. Amin. Tuhan menghibur dan meneguhkan iman kita.